Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Ada satu hal yang harus kita ingat, yaitu, kita dan sang kembaran jiwa adalah entitas yang satu dan sama. Divine Masculine adalah cerminan luar dari energi maskulin Divine Feminine, begitu juga yang terjadi pada Divine Feminine. Jadi, setiap kali Divine Masculine tersadar atau mengalami awakening, Divine Feminine akan mengetahuinya. Bisa dari melihat langsung atau merasakan pergerakan dalam batinnya sendiri, karena kesadaran atau proses awakening Divine Masculine, pertama kali akan terlihat dan terasa di kembaran jiwanya yaitu Divine Feminine, begitu pula sebaliknya. Contoh dari bisa saling merasakan seperti ini, pada saat Divine Feminine sedang merasa jatuh cinta dengan Divine Masculine, di sisi lain, Divine Masculine sedang mencintai dirinya sendiri. Dan jika Divine Masculine sedang merasa terputus dengan Divine Feminine, di sisi lain, Divine Feminine sedang tidak menyukai dirinya sendiri. Contoh lainnya, pada saat Divine Masculine tidak percaya diri dan merasa insecure dengan fisiknya, di sisi lain, Divine Feminine sedang bermasalah dengan berat badan, atau terlalu memasalahkan warna kulit dan jerawat yang tidak kunjung sembuh. Pasangan twin flame akan selalu mencerminkan satu sama lain, itu sebabnya apa yang sedang terjadi pada kembaran jiwa, akan tersambung atau bisa dirasakan pasangannya. Sekali lagi, kebangkitan si kembaran jiwa hanya pasangannya sendirilah yang bisa merasakan. Dari sini akan kita pahami bahwa jika keadaan seseorang tidak bisa kita rasakan, besar kemungkinan orang tersebut bukan kembaran jiwa kita. Berikut ini tanda-tanda kebangkitan Divine Masculine yang bisa dilihat atau dirasakan. Pertama, Divine Masculine yang tersadar akan selalu bertanggung jawab pada hidupnya sepenuhnya, dan semua yang terjadi di luar dirinya, mereka tidak pernah menyalahkan orang lain atas kegagalan pribadi. Kedua, Divine Masculine yang tersadar tidak pernah terlibat dalam kompetisi yang tidak perlu, mereka sangat fokus pada tujuan mereka sendiri. Terkadang mereka lupa memperhatikan siapa saja yang tertinggal atau siapa yang bergerak maju. Mereka betul-betul fokus pada diri mereka, dan tidak meladeni kompetisi dari manapun. Ketiga, Divine Masculine yang tersadar akan tidur dengan nyenyak dan terbangun di pagi hari, mereka akan menyambut matahari terbit. Keempat, Divine Feminine mulai mencapai tujuan hidup mereka tanpa banyak usaha, dan tidak gampang gelisah dan kelelahan. Tugas-tugas yang datang akan diselesaikannya saat itu juga. Mereka menikmati aktivitas fisik, berolahraga, dan kegiatan di luar rumah. Kelima, tubuh Divine Feminine menjadi sangat lembut dan lentur. Mereka merasakan pembaharuan pada tubuh fisik, merasa lebih elastis dan lebih ringan dari sebelumnya. Divine Feminine juga berhenti merasakan nyeri tubuh, seperti nyeri sendi, dan lain-lain. Keenam, menjadi sangat mudah bagi Divine Feminine untuk tetap fokus pada diri dan kejadian yang sedang dialami, pikiran yang waspada dan hadir sepenuhnya, akan menggerakkannya untuk sadar akan lingkungan sekitar. Ketujuh, Divine Feminine tidak tertrigger oleh realitas eksternal dan peristiwa yang tidak menyenangkan, tetapi mereka sudah mengetahui mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu, dipenuhi dengan pemahaman dan pengertian terhadap perilaku manusia. Kedelapan, Divine Feminine menjadi lebih gampang mengekspresikan diri dan berbaur dengan energi yang lebih ringan, mereka lebih banyak tertawa, menikmati hidup, dan berhenti menganggap serius masalah yang datang. Kesembilan, kepercayaan diri muncul dalam diri Divine Feminine, tidak seperti sebelumnya. Mereka, Divine Feminine, memancarkan kepercayaan diri, tidak ada di dunia ini yang dapat membuat mereka takut atau membuatnya merasa kurang. 10. Cara berbicara Divine Feminine berubah menjadi lebih rendah hati dan sopan.
mereka mulai berani dan terbuka mengekspresikan emosi yang sebelumnya tidak nyaman untuk diungkapkan. 11. Divine Feminine mendukung dan memuji orang lain secara terbuka. Mereka mengakui kemampuan orang lain sepenuhnya. Tidak ada perasaan insecurity atau iri saat mendukung atau mengakui orang lain. 12. Baik Divine Masculine maupun Divine Feminine, berhenti menganalisis dan memikirkan situasi secara berlebihan. 13. Tidak merasa perlu untuk mengekspresikan emosi secara berlebihan atau berbicara berlebihan. Divine Feminine dengan mudah mengendalikan luapan emosi dan berhenti menakut-nakuti orang dengan ekspresi berlebihan. 14. Menyendiri tidak membuat takut. Divine Feminine mulai menikmati kesendiriannya. 15. Berhenti menghakimi atau menilai orang. Mulai datang kebiasaan memahami cara orang lain mengekspresikan dan menunjukkan cinta mereka kepada Divine Feminine, dan mulai menerima mereka apa adanya. Demikian 15 tanda yang menunjukkan kebangkitan Divine Masculine. Saya akan memberikan beberapa realitas tentang Twin Flame yang bisa dijadikan pembelajaran, agar semakin mengerti topik yang sedang dibahas kali ini. Pertama, jika Divine Masculine sangat dekat dengan ibunya, terbiasa dimanja, atau menjadi anak yang diandalkan oleh ibunya, di sisi lain Divine Feminine tidak dekat dengan ibunya, biasanya ibunya malah menjadi karmik. Dari sini diketahui pasangan Twin Flame memiliki akar masalah atau akar luka batin yang sama-sama berasal dari ibu. Kedua, jika salah satunya masih memperhatikan mantan atau tidak bisa melupakan mantan, sedangkan pasangan jiwanya tidak mau tahu sama sekali dengan mantannya, bahkan masih menyimpan rasa sakit hati. Dari sini terlihat bahwa pasangan Twin Flame memiliki akar masalah di kemelekatan. Ketiga, jika Divine Feminine belum siap dengan penyatuan, maka Divine Masculine tidak akan siap untuk bersatu. Keempat, jika pasangan Twin Flame kecanduan sesuatu, perhatikan apa yang kita candui. Kelima, jika pasangan Twin Flame memilih bersembunyi, sebenarnya dia bersembunyi seperti cara kita menyembunyikan diri dari orang lain, atau kita sedang menyembunyikan sesuatu dari orang yang kita sayangi. Keenam, cara kita mengejar Twin Flame menggambarkan kebiasaan kita mengejar sesuatu, kepopuleran, perhatian, dan pengakuan. Ketujuh, pasangan Twin Flame akan datang pada kita untuk menunjukkan cinta yang selama ini kita impikan, kemudian dia pergi, supaya kita belajar memberikan cinta yang kita impikan itu kepada diri sendiri.